Terima kasih. Anda masih setia bersama kami di 96,3 RPK FM Jakarta. Siaran kami juga bisa didengarkan melalui audio streaming di www.radiopitakasih.com. Ingat juga untuk berlangganan atau subscribe kanal YouTube kami dengan kata kunci RPK FM. Kini kita ikuti acara selanjutnya. Sahabat RPK, majalah inspirasi Indonesia, majalah yang inspirasional, spiritual, motivasional, dan 96.3 RPK FM mempersembahkan Ketika Tangan Tuhan Merendah. Ketika Tangan Tuhan Merendah, siapkan hati Anda. Bersama kita dengarkan kisah sejati tentang kesetiaan hati manusia ketika tangan Tuhan merendah hidupnya. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Yes, sahabat Eka, selamat hari Minggu, salam jumpa lagi di program Ketika Tangan Tuhan Merendah. Hari ini 24 November 2024 ya. Ini tanggalnya cantik 24, 11, 24. Ini langka banget ya. Iya, buat sahabat Eka yang makin sehat, makin cerdas, sore hari ini dalam rangka menyambut Hari Guru yang kita peringati besok gitu ya. Kita akan berbincang dengan seorang sahabat yang pernah juga ya sebelumnya sharing di RPK. Kita sambut aja ada sahabat kita, ini Kakak Pendeta Albert Hananto Eskom. Ya, selamat sore. Selamat sore, selamat RPK. Enaknya dipanggil apa ya? Kak Albert ya. Oke. Nah, ini luar biasa. Dari namanya juga biasanya beliau ini ngasih singkatan yang unik gitu ya, Albert Hananto, jadi AHA gitu. Ya, seperti menemukan sesuatu yang baru gitu kalau kita ngomong AHA gitu.
saat ini Kak Albert sebagai Ketua Yayasan Driyarkara Pandu Nusantara. Nah, ini mungkin bisa cerita apa ini Pandu Nusantara ini? Iya, dari kerinduan saya dan dapat inspirasi dari lagu Indonesia Raya. Saya mempercayai bahwa apa yang ditulis W.R. Supratman itu juga diilhami Roh Kudus gitu ya, sebuah panggilan, sebuah mandat ilahi yang dititipkan kepada kita. Saya mempercayai itu untuk orang percaya, orang kita gitu ya, anak-anak Tuhan. Jadi pandu ibuku, ada satu lirik, satu kalimat di dalam Indonesia Raya itu pandu ibuku gitu. Jadi itulah sebabnya nama Driyarkara Pandu Nusantara itu dari situ, Pandu Nusantaranya. Jadi memandu negeri ini gitu. Kita bukan hanya penumpang gelap, kita bukan hanya penikmat, tapi kita ditugasi dapat mandat untuk memandu negeri ini. Gitu. Lalu Driyarkara itu tidak manusia memuliakan manusia gitu. Manusia bukan yang memakan sesama manusia, tetapi memuliakan manusia. Oke. Nah, ini yang menarik juga sebagai professional coach and trainer BNSP, Neo NLP, pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Nah, ini boleh berbagi ini sekilas apa aja sih yang dilakukan ini, Kak Albert? Iya, belakangan saya mendalami gitu ya, karena pernah jadi guru, lalu sekarang jadi hamba Tuhan juga. Keinginannya tentu orang itu berubah. Ya, memang satu faktor kita harus mengandalkan Roh Kudus yang bisa mengubah orang itu, Roh Kudus. Tapi kan boleh ya berharap dan ingin, itu kan nggak salah. Pengen kan rasanya pengen berubah lah. Lalu saya belajar tentang otak sadar itu di NLP, otak bawah sadar itu di hipnosis gitu ya. Lalu saya belajar ternyata perubahan dari luar itu masih belum optimal. Makanya belajar lagi ilmu coaching gitu, seni bertanya. Kalau yang lain intervensi gitu ya, orang ke dokter, ke guru, ke pendeta, ke konselor, itu istilahnya pasien datang itu pengen dapat pencerahan, dapat nasihat, dapat solusi. Tapi kalau coaching itu enggak gitu, karena kita mempercayai solusi atau jawaban itu ada di dalam gitu. Jadi perubahan itu di dalam orang itu sendiri, maka yang digunakan adalah teknik bertanya. Lalu kebetulan dapat kesempatan mengikuti Trainer for Trainer untuk pemantapan nilai kebangsaan dari Lemhanas, seperti yang saya sedang pakai sekarang ini di seragam untuk pemantapan nilai kebangsaan. Mantap. Ya, dan juga sebagai Microsoft Certified Educator lah. Ini apa aja sih yang dilakukan ini? Jadi bagaimana learning pembelajaran abad 21 itu yang saya ambil waktu itu. Jadi belakangan ketika COVID, si Microsoft itu punya kurikulum gitu ya, pelatihan menyiapkan para guru untuk bagaimana menyiapkan generasi siap di abad 21 itu. Jadi ini banyak pengalaman Kak Albert ya, sahabat RPK. Silakan nanti yang mau berinteraksi jangan ragu-ragu, bisa langsung telepon ke 021 8043 kali atau SMS WA di 0815 1800 4-nya 3 kali. Bisa juga live chat di kanal YouTube RPK FM. Dan buat sahabat RPK yang belum punya aplikasi, bisa juga download aplikasi RPK FM, huruf kapital semua. Jadi bisa ngikutin siaran kita dimanapun berada. Jadi sekaligus saya sapa ini buat semua sahabat RPK di seluruh Nusantara, juga yang ada di luar negeri, dengan medium apapun yang dipakai ya. Selamat hari Minggu. Dan hari Minggu ini istimewa karena juga diperingati sebagai Hari Minggu Kristus Raja gitu. Jadi di gereja juga kita diingatkan apakah kita sudah menjadikan Kristus itu sebagai Raja dalam kehidupan kita gitu. Kadang ngomongnya sih gampang gitu ya, prakteknya yang susah. Gimana Kak Albert? Itu sebagai guru agung kita ya, kalau ngomong Kristus Raja, guru agung gitu. Pengalaman Kak Albert dengan guru agung kita gimana? Ya, jadi pertanyaannya lebih ke apa ya? Kesaksian, pengalaman. Pengalaman pribadi dulu. Iya, kalau kita baik-baik saja itu
biasanya cenderung lupa ya. Saya sendiri sampai betul-betul di titik tidak ada yang diharapkan itu ya baru kadang seperti Petrus itu ya, melangkah keluar dari perahu. Saya pikir kan harusnya kalau orang belajar itu kan harusnya jatuh duluan gitu ya, tetapi kok ini malah jatuhnya sudah agak jauh dari perahu gitu ya, lalu dia tenggelam lagi gitu, padahal udah pernah berhasil kok tenggelam lagi. Nah, saya pernah di titik seperti itu karena mau ke belakang udah kejauhan gitu ya, mau minta tolong temen kok rasanya juga tidak ada yang peduli, mau minta tolong keluarga ya rasanya nggak sanggup. Jadi di titik itulah kemudian kita baru menyadari, baru teriak kan, Yesus Tuhan gitu, Yesus tolong saya gitu. Jadi kalau mengikuti Kristus itu ya nggak gampang gitu ya. Saya bukan tipe orang yang dari karismatik yang didoakan langsung berubah gitu ya, ada keputusan-keputusan gitu. Jadi saya harus akhirnya ada dua yang saya yakini sekarang, yaitu perlu Roh Kudus, dan yang kedua adalah komunitas. Itu yang saya yakini sekarang. Nggak ada orang yang kuat, nggak ada orang yang ya mungkin bisa saja ya, tetap saya percaya mukjizat terjadi hari ini dan bisa terjadi, masih ada. Tapi untuk perubahan hidup rasanya beda dengan mukjizat kesembuhan gitu ya. Gitu, kalau kesembuhan permanen, lebih sering permanennya gitu ya kita lihat gitu. Tapi kalau perubahan hidup itu, saya melihat surat-surat Paulus itu ada yang dilakukan tiap hari gitu ya, diputuskan tiap hari, pikul salib setiap hari gitu. Dan itu dimampukan juga dengan keberadaan Roh Kudus dan komunitas. Itu yang saya yakini sekarang. Nah, nanti kita akan banyak bincang-bincang serunya pengalaman mendidik anak-anak SMA ini, sahabat Eureka. Kalau kita lihat belakang ini kan, kalau ngomongin hidup seorang guru gitu ya, itu nggak mudah gitu. Karena setiap ada perubahan atau pergantian presiden tepatnya gitu ya, umumnya ada pergantian kurikulum gitu, harus menyesuaikan lagi. Terus ada perubahan kebijakan tentang sistem pengangkatan guru macam-macam gitu ya. Dan yang paling ngenes itu pastinya guru honorer gitu ya. Kita melihat juga ada honor sebulan guru honorer itu ya bisa dibilang berapa ya, nggak sampai 300.000. Bisa kebayang bagaimana hidup. Nah, gimana Kak Albert dari pengalamannya Pak Guru ini juga, beberapa ada yang kesulitan guru gitu ya. Tapi kita pending dulu ya, kita jeda untuk lagu nanti biar ngomongnya lebih enak. Ada banyak masalah gitu ya. Bahkan terus di Jakarta ini juga masih ada yang kekurangan guru agama gitu. Ini tantangan luar biasa nih kayaknya ya. Oke, sahabat Eureka juga Kak Albert, nanti kita lanjut setelah pesan dan lagu berikut. Tetap di Tuhan Merena. Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya. Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa. Chef Devina, apa yang bikin beda? Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap. Oh iya? Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget. Mau dong, Chef. Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin ke rebusan kriuk. Here you go. Enjoy. Minyak pipih dan kenyal. Rasanya unik. Ini ada sayurannya ya, Chef? Yes, aku pakai sayuran lengkap biar pengalaman makannya makin perfect. Sedap. Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingswood. Cobain sekarang. Yes, Chef.
Iya, sahabat Eka, sebuah lagu dari Jose Simanjuntak, Hidupku Adalah Penyembahan. Kita kembali lagi di Ketika Tangan Tuhan Merendah, dan masih bersama dengan Kakak Pendeta Albert Hananto Eskom. Ini gimana nih, gambarnya belum muncul nih Kak Albert. Oke, kita tunggu dulu ya. Jadi Kak Albert ini dengan banyak pengalamannya, kita akan coba kulik gitu ya, cerita-cerita yang kadang pemikirannya kerap out of the box gitu. Bahkan ada yang bilang nggak ada boxnya lagi gitu. Ya, Kak Albert boleh cerita sedikit gitu ya dari lagu ini tadi. Mungkin ada sesuatu pengalaman yang mau dibagikan buat sahabat Eduka. Saya mau menghubungkan dengan yang sebelum iklan atau sebelum lagu ya. Tadi sempat tentang gaji minim honorer itu ya, kalau nggak salah ya. Iya. Nah, sebagai guru yang Kristen gitu ya, kita ini kan di Alkitab dikatakan dua kewarganegaraan gitu ya. Jadi kita juga punya dua profesi kan. Secara KTP mungkin guru gitu ya. Tapi secara kerajaan Allah kan kita utusan misi gitu ya. Kita duta kerajaan gitu. Jadi kita mau pakai hukum yang mana gitu ya. Saya ngerasain jadi guru honorer, tapi saya juga mengalami kalau saya nggak bikin sesuatu duitnya pas-pasan gitu. Tapi giliran bikin sesuatu, maka ada cara Tuhan mencukupkan gitu. Selama saya mengajar atau selama saya bergerak di pelayanan pelajar, ya oleh kasih karunia Tuhan gitu lewat berbagai macam cara gitu ya, diminta gitu untuk bikin KKR gitu ya, KKR SMP sekota gitu dengan 1000 targetnya 1000 anak gitu. Dan juga pasti butuh biaya, apalagi kasih makan, lalu retreat pengurus persekutuan doa SMA sekota, lalu retreat guru-guru agama Kristen SD, SMP, SMA. Lalu saya juga bekerja sama dengan MPMP itu setiap tahun selama 7 tahun ada retreat guru agama. Duit dari mana? Saya ini terkenal lebih banyak dikenal atau istilahnya lebih banyak diketahui orang itu single fighter gitu ya istilahnya. Nah, jadi nggak punya duit gitu. Lalu saya jadi guru, kalau mau nurutin gaji ya datang ngajar pulang. Tapi ketika saya nawarin murid gitu ya, siapa yang berani ngadep saya karena bilang saya pengen belajar ini, saya hobinya ini, maka sebisa mungkin yang saya bisa fasilitasi, saya fasilitasi. Nah, saya tiap minggu, tiap hari Sabtu tuh bayarin mereka. Ada satu grup band yang satu orang dulu lalu bilang, Pak, saya mau pelatihan musik nih, ada teman-teman kira-kira bisa jadi satu grup band gitu. Lalu saya sewakan tiap Sabtu dari awalnya 2 jam minta 3 jam, dan tentu saya kasih makan kan, kasihan kan mereka, jadi kasih snack, pulangnya diajak makan sambil buat saya kayak mentoring atau pemuritan. Nah, itu biaya nggak cukup, antara 300 sampai 600 gitu. Jadi tiap minggu duit dari mana kalau dibanding gaji tentu nggak cukup. Lalu buat retret guru beberapa kali, bahkan pernah bikin retret SMA itu, pengurus persekutuan doa SMA itu kurang 1 jam baru ada duit masuk. Itu pun yang nabur malah mahasiswa 5 juta yang kita nggak sangka-sangka. Tapi saya damai sejahtera. Nah, waktu saya bikin retret guru, saya itu nggak damai sejahtera dan akhirnya tenggelam seperti Petrus iman saya. Jadi akhirnya saya dulu biasanya nggak pernah edar proposal, akhirnya saya bikin proposal dan orang yang saya tuju adalah Ibu Elizabeth Philip, seorang hamba Tuhan. Dan di situ saya ditegur, dimarahin, dinasihatin, tapi buat saya sampai hari ini terkesan. Dia tanya saya begini, kamu hamba Tuhan bukan? Hamba Tuhan gitu. Oh, hamba Tuhan tuh, hamba tuh nggak pernah mikir duit gitu. Yang penting kamu kerjakan yang benar. Dan itu waktu itu di bulan-bulan puasa. Lalu dia bilang kayak pembantu atau asisten rumah tangga itu nggak pernah mikir THR tuh, majikannya pusing duitnya dari mana itu nggak pernah mikir. Yang penting dia kerja bener, pokoknya jatahnya dia THR ya dia minta gitu. Jadi
Dia ngomong kamu tuh kerja yang bener, perkara gaji, perkara penghidupanmu tuh biarkan tuanmu gitu, tuanmu yang mikir. Kamu tugasmu tuh hanya kerja yang bener. Nah, pergi itu ada dua gitu. Pergi kamu pamitan, diutus gitu ya. Kamu diutus, maka Tuhan urus. Tapi kalau perginya kamu sak karep-karep dewe gitu, semau-maunya gue gitu ya, semau-maunya Anda sendiri, seinginnya Anda, maka jangan minta Tuhan urus. Cuman dia kalimat dua itu aja. Yang pertama, hamba Tuhan itu nggak pernah mikir duitnya, itu hamba itu nggak pernah mikir duit, yang penting kerja. Lalu yang kedua, kalau kamu pergi diutus, maka Tuhan yang urus. Kalau kamu perginya semau-maunya sendiri, jangan minta Tuhan urus, dan itu namanya minggat gitu ya. Kamu pergi gitu. Nah, jadi itu aja yang saya pegang sampai hari ini gitu. Jadi selama kita tahu panggilan kita memuridkan, selama kita tahu ini mendidik, ini bukan profesi saja tapi sebuah panggilan, saya percaya support surgawi gitu, support ilahi itu akan ada. Saya dulu di kepala asrama ada yang tiap bulan ngasih saya perpuluhan, jam 3 pagi telepon. Lalu ketika saya jadi guru tahun pertama itu tiap bulan saya tidak tahu duitnya dari mana gitu ya. Jadi cara Tuhan nolong, ada seorang yang anggota MLM gitu ya, Oriflame yang mesti tutup poin, dia bilang di rumah saya ini banyak gitu sabun sampo gitu ya, silakan kamu ambil yang mana yang kamu perlukan. Itu ada pernah berupa barang, pernah lagi berupa. Jadi tiap bulan itu pertolongan Tuhan beda-beda yang akhirnya mencukupkan, termasuk selain cukup untuk diri sendiri, cukup untuk bayarin murid tadi latihan musik. Jadi saya percaya, saya punya teori gini, masa kalah sama muslim ya? Kita kenal dari gaji, penghasilan, rezeki, sama berkah gitu. Kalau kita hidup tidak dari gaji gitu, memang kita hidup dari Tuhan ya. Satu, kita hidup bukan dari gaji tapi dari penghasilan. Anda bisa putar otak caranya gimana, cari sambilan atau apa, itu hidup dari penghasilan. Tapi lebih dari penghasilan, kita hidup dari rezeki gitu. Pendeta Daniel Alexander mengajarkan sumber air itu ada 3 gitu ya. Kenapa kok laut lebih besar dari sumber mata air? Kenapa pada akhirnya laut itu lebih besar? Kenapa pengeluaran itu lebih besar dari pendapatan? Kalau proyeknya Tuhan pasti lebih besar dari apa yang kita punya. Maka sumber mata air itu ada 3. Yang pertama mata air, kita mesti kerja. Yang kedua hujan, yang itu yang saya sebut dengan rezeki gitu ya. Gimana Tuhan bisa memberkati kita, bahkan membonusin kita gitu ya. Dan yang kita lupa kadang-kala adalah berkah kehidupan itu sendiri, bisa bernafas, sehat, murid-muridnya baik, muridnya itu semua bonus yang bisa dihitung dengan nilai. Jadi lalu kalau si pendeta Daniel Alexander juga ada sungai kecil yang bergabung dengan sungai besar akhirnya ke muara, yaitu orang-orang yang punya duit tapi nggak punya visi. Jadi saya nggak pernah proposal itu dengan halaman duit gitu ya, halaman pengeluaran pemasukan, tapi yang saya bagikan adalah visi Tuhan. Jadi saya tidak berhutang budi sama dia, ini saya dapat dari Tuhan, ini visinya Tuhan yang taruh lewat dikerjakan melalui saya ini. Maka kalau kamu mau gabung, kamu mau kontribusi, silahkan kamu doa sendiri, berapa nominalnya terserah kamu, dan kamu memberi untuk Tuhan bukan untuk saya. Jadi itu prinsip yang saya pegang sampai hari ini. Semoga jadi berkat. Iya. Ini luar biasa nih perjalanan hidup yang benar-benar hidup ya, Kak Albert ya. Nih buat sahabat RPK yang sedang bergumul gitu ya dengan pekerjaan, dengan mungkin penghasilan, dengan apapun itu. Karena belakangan ini kita juga melihat bukan cuman guru gitu yang bergumul dengan keuangan gitu. Banyak juga karyawan yang menghadapi PHK, terus juga ada banyak lulusan-lulusan yang susah cari kerja gitu. Banyak problem yang kita hadapin gitu. Tapi selama kita mau istilahnya bergerak gitu ya, mau bergerak, mau ngikutin pimpinan Tuhan, mau bekerja, pasti ada jalan untuk kita mendapatkan rezeki, mendapatkan berkat gitu ya. Kita belum sampai ngomongin situasi yang dihadapin para guru. Tapi kita harus break lagi untuk tanda waktu nih, Kak Albert. Jadi sahabat RPK, silakan yang mau interaksi masih ada kesempatan ya. Sementara kita sesuaikan dulu dengan tanda waktu di RPK, sahabat RPK juga Kak Albert. Kita kembali setelah pesan-pesan dan tanda waktu berikut. Terhadap Tuhan merenda.
Jam di studio kami menunjukkan pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Wah, ada lampu ajaib nih. Aku beri kamu 3 permintaan. Gak perlu 3, 1 aja cukup. Aku mau mie sedap soto. Mie sedap soto. Kenapa? Karena cuma mie sedap soto yang nomor 1 sotonya. Oh gitu, ada koya gurihnya dong. Bukan cuma koya gurih, ada perasan jeruk nipis asli yang segar. Oke, akan kukabulkan permintaan kamu. Ini dia, mie sedap soto. Sedap banget. Nih lihat, minyak kenyal, segar dengan perasan jeruk nipis asli. Taburan koya gurihnya. Mantap kan Jimmy? Kamu nggak bohong kan? Ih, mana pernah aku bohong? Mie sedap soto, nomor 1 sotonya, nomor 1 sedapnya. Bagi dong, Din. Yeay, bikin sendiri. Untuk rasa soto nomor 1, ya mie sedap soto. Cobain mie sedap soto sekarang dari Wings Food. Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting. Lagi drakoran. Apa sih? K-Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K-Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiowo. K-Beauty Box? Ih, mau. Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas. Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku. Bisa nggak ya cantik glowing kayak artis Korea ini? Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C. Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku. Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit. Wah, mau banget. Ya udah yuk, buruan kita borong. K-Natural White, glowing is yours. 96.3 RPK FM. Ya, sahabat guys, kembali lagi di Ketika Tangan Tuhan Merendah, persembahan dari Radio Pelita Kasih bekerja sama dengan Majelis Inspirasi dari BPK Gunung Mulia. Dan buat sahabat guys makin sehat, makin cerdas, bisa juga ngikutin siaran ini lewat kanal YouTube RPK FM atau di aplikasi RPK FM.
Oke, kita masih bersama dengan Kak Albert. Ya, sekilas dari lagu yang kita dengarkan, Ku Persembahkan Hidupku dari Shekina ya. Kak Albert ada cerita apa nih? Ya totalitas ya. Jadi semuanya, jadi kita memberikan totalitas, dan saya melihat yang jadi concern saya adalah bagaimana antara keseimbangan panggilan, karakter dan kompetensi itu dari apa juga yang telah tertulis di Mazmur gitu ya. Daud dipanggil lalu dengan cakap tangannya ya, dan ketulusan hatinya. Nah ini yang saya melihat istilahnya kurang imbang gitu ya di antara orang percaya, apalagi kalau nanti disinggung soal generasi Z gitu ya. Yang aktif di gereja ternyata di kantor, di sekolah kurang kompeten gitu. Jadi atau sebaliknya gitu ya, yang pinter-pinter gak di gereja gitu, nggak mau pelayanan gitu ya. Jadi ya seperti itulah kira-kira ya, kalau kita mau memberikan hidup ya sepenuhnya semuanya gitu, dari kerjaan, dari sekolah dan semuanya. Oke. Nah, kita kembali ke situasi yang dihadapin para guru ini. Kak Albert melihatnya seperti apa ya? Kita lihat ada beberapa kasus lah yang paling menonjol yang saya ikutin ya. Atau kalau ada cerita lain boleh ditambahkan. Nah, yang pertama itu ada seorang murid gitu, disuruh belajar, disuruh masuk kelas, terus bantah terus gitu ya, semaunya gitu. Terus peristiwa berikutnya yang cukup memukul juga gitu, karena ini terjadi di 2 sekolah dengan label atau orang-orang di belakangnya itu ya dikenal orang Kristen lah gitu ya. Yang sebenarnya awalnya dari 2 anak dari 2 sekolah, dibilang bullying, membuli gitu, terus laporan ke bapaknya muncul gitu dengan rame banget ini ya, dan ujungnya panjang banget gitu sampai rekeningnya ikut terblokir. Ini Kalbert melihatnya seperti apa situasi pendidikan kita saat ini dengan kondisi ya salah 2-nya seperti itu tadi. Salah 2 atau salah 3 ya? Ya secara umum ya, secara sekalian ya, misalkan ada guru di Bandung yang bunuh diri, lalu kasus bunuh diri. Nah sekalian ada juga dulu yang melibatkan anak artis gitu ya di sekolah di Jakarta atau Tangerang gitu ya, bullying juga gitu ya. Nah memang butuh sudut pandang banyak dari berbagai ragam keilmuan, tapi saya pengen dan ada satu hal kecil mungkin ya yang bisa dibahas sore hari ini, yaitu terkait dengan mengelola emosi. Kalau saya pengen cenderung mengelola emosi gitu ya. Negara ini negara kepulauan dan sekaligus negara sumbu pendek gitu kan, atau bahkan dibilang negara overdosis agama dan sebagainya. Nah itu menurut saya karena kita kurang memaksimalkan logika gitu. Jadi negara ini suka, apalagi di Pulau Jawa ini, hal-hal yang suka bau-bau mistis gitu ya, bau-bau mistis. Lalu kalau pilkada pilpres juga sama gitu ya. Kalau agama dibawa-bawa, lalu nanti kalau audisi idol dan sebagainya, nanti menjelang final muncullah gitu ya cerita-cerita storytelling tentang keluarganya dari latar belakang keluarga yang nggak mampu dan sebagainya, yang lebih memancing emosi daripada mengedepankan logika gitu. Jadi ada orang sampai bilang saya kilaf gitu, saya kilaf, tapi sebetulnya adalah ketidakmampuan kita, termasuk istilahnya yang di guru gitu ya, mungkin dulu mungkin zaman dulu istilahnya bisa dihajar bisa sebagainya, atau kita bilang wah males ini anak-anak nakal gitu ya. Nah itu ketidakmampuan kita mengelola cara berpikir, mengelola batin kita gitu. Nah saya melihat bahwa emosi itu sebetulnya adalah baper itu tidak logis gitu ya. Orang yang baper itu nggak logis. Contoh
orang bisa marah. Kenapa? Karena nilai yang dianggap penting atau nilai hidupnya itu apa yang dianggap penting, apa yang disukai, apa yang jadi prioritas hidupnya tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Satu sisi kenapa kemarahan seorang tua itu adalah ya karena buat dia penting banget ya anak saya buat saya gitu. Jadi atau mungkin penghargaan orang itu menghormati itu dia mungkin pride-nya itu penting banget buat dia, termasuk dia memandang anak itu mestinya ada pride-nya, ada penghargaan, orang nggak bisa semena-mena misalkan begitu. Jadi ketika dibully atau direndahkan itu memancing egonya, memancing perasaannya dia. Nah, konflik itu adalah ketika yang dianggap penting itu berbeda. Suatu pasangan suami istri, yang satu berkata anaknya rumahnya berantakan, yang satu bilang nggak apa-apa anak kecil kok kita biar penting kreativitas. Yang satu lagi nggak bisa, atau mesti diajarin dong rapi dan ini harus harus mengembalikan mainan di tempatnya. Nah, itu adalah salah satu kasus di mana pertengkarannya itu nggak penting sebetulnya. Bukan nggak penting, maksudnya bukan itu hanya buah saja. Tapi di balik pertengkaran itu adalah apa yang dianggap penting dua orang ini berbeda. Gitu. Nah, itu emosi. Nah, itu jadi lalu ketidakmampuan orang mengelola batasan. Contoh ketika bunuh diri, gitu ya. Ada yang di guru di Bandung itu mempertanyakan kenapa ada kemiskinan, kenapa ada ini, kenapa ada ini. Nah, itu salah bertanya, salah dapat jawaban gitu. Ada hal-hal yang memang bisa ditanyakan dalam kendali, ada yang memang tidak bisa, itu sebuah misteri ilahi gitu ya. Jadi termasuk juga contoh kenapa kamu terlambat gitu ketika ada murid terlambat. Kenapa kamu terlambat? Itu hanya akan mempertebal otak untuk menemukan alasan terlambat lagi gitu. Jadi bukan solusi. Dia tidak tahu apa yang dia mau gitu ya. Kita maunya kan anak itu tepat waktu besoknya, nggak diulang lagi gitu kan. Nah, makanya pertanyaannya adalah bagaimana caranya nak, itu kamu besok tepat waktu, strategimu apa atau caramu gimana nak, supaya besok tepat waktu. Itu kalimat positif dan langsung strategi gimana caranya, jangan ditanya kenapa kamu terlambat. Jadi kalau untuk mengubah orang pertanyaan atau membuat orang berubah dari posisi yang sekarang menuju posisi yang diinginkan, maka pertanyaannya pun juga menentukan, kalimat itu menentukan, komunikasi itu penting. Nah, kadang-kala kita merasa bahwa komunikasi itu udah biasa, sudah sehari-hari kita lakukan gitu. Jadi ngapain kita belajar? Padahal kan ada S1, S2, S3 komunikasi, itu sendiri ada ilmunya gitu. Tapi kita sering meremehkan komunikasi. Nah, gitu-gitu yang menurut saya mempengaruhi hari-hari ini yang terjadi. Dari satu tidak bisa melogiskan sesuatu gitu atau perasaan. Nah, yang kedua berkaitan dengan melogiskan ini berkaitan dengan kemampuan bahasa gitu. Nah, ini yang kadang kita meremehkan bahasa Indonesia ini ngapain sih gitu ya, sudah belajar kok dari kecil belajar, kita sehari-hari pakai bahasa Indonesia, kenapa di sekolah belajar lagi. Nah, ternyata kita salah belajar, kita nggak bisa meaningful memaknai belajar bahasa Indonesia. Kira-kira mungkin seperti itu dulu ya, karena saya belum bisa nebak nih Menteri Pendidikan sekarang ini mau bawa meaningful itu teknisnya bagaimana gitu kan. Jadi coba gitu. Iya. Kalau ngomongin situasi situasi mental ya atau kondisi mental anak-anak didik juga guru-guru, seperti apa sih dari pengamatan Kak Albert ini? Ya, saya melihat kurang sekali ya untuk tadi saya nyesel gitu ya, kenapa baru umur sekarang ini bisa belajar tentang otak, tentang logis gitu ya. Jadi seringkali kita salah didik, contoh ya ketika waktu kecil jatuh yang disalahin ubinnya gitu kan, yang dimarah-marahin ubinnya, udah nggak jangan. Terus atau yang kedua ketika anak cowok nangis, cowok jangan nangis gitu. Nah, itu kan melepaskan sinkronisasi antara pikiran dan perasaan gitu ya, bahwa mengakui itu penting gitu. Lalu pembelajaran karakter kita ini satu jarang ditekankan gitu ya, atau jadi bentuk dengan ancaman, dengan kadang untuk mendidik karakternya pakai mitos. Nah, itu kan salah nggak ada rasionalisasi gitu. Anak cewek nggak boleh nyapu gitu mungkin setelah jam 6 sore gitu ya, misalkan begitu-begitu atau apa ya. Nah, itu nggak ada penjelasannya, mendidik karakter dengan sesuatu yang nggak logis gitu, dengan ancaman, dengan ditakut-takutin, ada genderuwonya, ada ininya gitu loh. Jadi satu karakter itu. Yang kedua dalam salah pendidikan adalah menggandengkan pelajaran budi pekerti dengan pelajaran agama. Ya maaf kata, dosanya aja beda, menurut kitabnya aja beda. Nah, makanya kalau mungkin ini bisa sempat didengar atau ada teman-teman yang setuju,
Saya minta sih sebetulnya pelajaran budi pekerti itu dilepaskan dari pelajaran agama, tapi kalaupun disatukan yang lebih dekat dengan kewarganegaraan atau hukum, supaya kita kembali bukan kepada hukum agama, sehingga kita tidak lagi berdasarkan kitab suci. Bukan saya anti kitab suci ya, tapi konteksnya karakter dalam kebangsaan ya mestinya yang diatur dalam pidana dan perdata gitu ya, kesetaraan dalam ibadah dan sebagainya, bukan karena mayoritas dan minoritas, misalkan seperti itu. Jadi satu, lepaskan budi pekerti dari agama gitu. Karena kenapa agama itu menjadi atau banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang pemuka agama melakukan sesuatu hal yang tidak baik gitu ya, karena agama itu menghipnosis gitu. Kalau tinju itu pukulannya bertubi-tubi, satu karena di-repeat, diulang-ulang, yang kedua kultus individu, dan yang ketiga adalah atas nama Tuhan. Itu susah orang untuk berpikir logis gitu. Jadi agama itu menghipnosis, makanya sampai ada agama itu candu ya. Jadi makanya agama itu menghipnosis, makanya harusnya dikembalikan, rasionalisasinya juga diadakan gitu. Kenapa ada filsafatnya? Makanya saya setuju coding atau filsafat itu dimasukkan di usia dini, atau pelajaran logika ada juga dikasih tahu tentang cacat logika dan sebagainya. Itu sebaiknya sejak dini diajarkan gitu supaya logika kita tuh jalan. Saya setuju dengan salah satu pemuka agama Islam yang mengatakan mungkin lebih baik kita belajar filsafat duluan atau belajar logika dulu sebelum belajar agama gitu. Oke Kak Albert, kita break dulu ya, sahabat Eka juga Kak Albert. Kita kembali setelah pesan dan lagu berikut. Tetap di Tuhan Merendah. Guys, makan mie kari yang viral itu yuk. Ayo, mie kari yang pedas kan Neona? Yang ada rawitnya. That's right, mie sedap cup rawit bingit kari mercon baru. Mau coba? Mie sedap cup kari mercon, mie kari pedas yang pakai cabai rawit asli. Berani cobain? Berani? Mie-nya chewy. Kuah karinya creamy, rich banget. Pedesnya slay. Sedapnya meledak-ledak. Yang bikin beda ada topping bal-balnya, crunchy. Gimana guys? Fix ini sekap mie kari favorit gue, creamy and spicy. Iya, gurih kuah pedesnya bikin lagi. Iyalah, mie sedap cup kari mercon. Sedapnya rawit bingit. Ya habis, gue nggak bisa HTS gini. HTS? Hidup tanpa sedap cup maksud lo. Mie sedap cup kari mercon, juara gurihnya kari dan pedasnya rawit dari Wings Food. Cobain yuk. 96.3 RPK FM Jakarta.
96.3 RPK FM, Sabarika, balik lagi di Ketika Tangan Tuhan Merendah. Dan ya, kita masih bersama dengan Albert Ananto. Ini satu lagu yang buat saya juga menggetarkan gitu ya. Seorang Glenn Fredly dengan kisahnya yang luar biasa, perjalanan hidupnya juga, meskipun umurnya relatif singkat, tapi karyanya itu sangat menginspirasi banyak orang. Kalbet, mungkin ada pendapat tersendiri dari lagu ini? Jangan jago kandang kalau jawaban pendek. Ya. Oke. Jadi terang, bukan di tempat terlarang ya. Nanti keasinan malah darah tinggi katanya gitu. Silau ya, bisa silau gitu. Kalau garam baru darah tinggi. Kalau ini bisa silau tuh nggak enak. Oke. Ini ya dari obrolan dengan Kak Albert ini, cerita katanya dari bilangan riset ya, hampir 50% guru itu sebenarnya pingin pindah profesi. Gimana ya ceritanya? Kalau ada kesempatan. Kalau ada kesempatan gitu ya. Berarti ini profesi terpaksa gitu. Gimana Kak Albert melihat hal ini seperti apa ini? Iya, saya tidak meremehkan bahwa ada tantangan. Tapi kembalinya menurut saya itu cara memaknai kehidupan gitu ya. Kesulitan yang kita hadapi sama, tapi bagaimana kita menghadapi itu tergantung juga akhirnya bahasa. Kita memilih itu sulit gitu ya, mustahil atau tantangan, itu kalimat itu punya tensi emosi gitu. Jadi punya pengaruh dalam fisik dan jiwa mental kita gitu ya. Kita ngomong sulit tapi kan mungkin nggak gitu ya. Gitu. Jadi itu tergantung ya. Jadi atau kemungkinan kedua adalah tidak tahu caranya. Kita nganggap aduh aku gagal. Nah, atau sebetulnya aku belum tahu caranya untuk berhasil. Nah, seperti itu sih. Jadi akhirnya kan merasa pendidikan ini contoh tadi kembali ke pembukaan aja deh, gitu Pak Suki tadi kan sempat nyinggung soal pergantian Menteri Pendidikan, tiap perganti presiden dan di kurikulum. Nah kita ini punya nggak kurikulum? Jangan-jangan kita sendiri juga nggak punya kurikulum gitu. Nah saya tuh punya kurikulum gitu. Namanya buku, namanya pemerintah kan dia juga maaf ya, beliau ini kan tidak duduk atau berdiri nemenin saya di kelas ngajar gitu kan. Jadi kan tidak sampai sedetail itu CCTV tiap kali saya harus nyetor. Bahkan ada kurikulum Merdeka kemarin memfasilitasi. Artinya saya mesti juga tahu dong murid ini saya harus apain atau dibawa kemana atau harus saya gimanakan. Itu kan bagian tantangan yang saya harus doakan, saya gumuli, saya rencanakan gitu. Nah jangan mentalnya gini. Sama juga ketika dikasih kesempatan beasiswa atau naik pangkat, naik golongan, males. Saya pernah nemuin gitu, tapi giliran susah, tidak dapat tunjangan dan sebagainya, ngeluh gitu, nggak ada support. Nah jangan-jangan bukan karena Tuhan yang sulit menjawab kebutuhan atau doa kita, tapi karena kita tidak mengenali jawaban Tuhan atau kita tidak bisa menyadari bahwa Tuhan telah memberikan jalan keluar buat kita. Nah mentalitas gitu. Lalu saya tuh punya gambaran gitu ya. Contoh, saya nggak suka pilihan ganda gitu, karena saya maunya anak itu berpikir gitu ya. Makanya kalau pilihan ganda saya kasih kunci jawaban 2 minggu sebelumnya gitu misalkan gitu ya. Lalu esai kan kita sering nyalain, paling dasar itu yang paling enak, paling mudah, paling nggak mikir itu adalah nyalain orang lain gitu ya. Jadi contoh ketika guru aja bingung nih gitu ya, ketika ujian waktunya 2 jam tapi anak-anak 1 jam udah selesai. Nah anak-anak diberi kesempatan boleh keluar kelas atau tetap di dalam kelas, keluarnya sama-sama ketika jam usai 2 jam gitu ya. Itu aja kan bingung, kalau di dalam bikin rame, di luar juga bikin lebih rame. Itu nggak bisa ngambil kebijakan gitu. Nah itu kan nyalahin ke murid gitu ya. Nanti gimana kalau anak pinternya jawabnya lebih cepat? Yang buat saya atau mungkin mengeluh gitu ya, anak-anak nyontek. Ya buat saya yang goblok itu ya gurunya. Kenapa bisa bikin soal yang bisa dicontek gitu. Nah kalau pilihan ganda kan masih bisa dicontek. Kalau pertanyaannya sekarang, kamu mau minta nilai berapa? Dari range 0 sampai 10,
untuk pelajaran agama, atau kamu beri nilai hubunganmu dengan orang tua dari antara 0 sampai 10, kamu beri nilai berapa hubunganmu dengan orang tua, kasih saya alasan. Nah, atau apa yang ketika kamu selesai dari lulus sekolah atau kuliah, apa yang kamu rencanakan, langkah pertama apa yang kamu lakukan. Nah, hal-hal yang begitu itu kan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, atau pertanyaan-pertanyaan aplikatif, atau pertanyaan-pertanyaan andai kata dan sebagainya, itu kan nggak bisa dicontek gitu loh. Jadi ya buat saya, kenapa nggak mau mikir, sama aja di gereja juga sama, tiap Sabtu gitu ya, mungkin ada barisan depan kursi kosong gitu, tiap Sabtu pemimpin pujian atau pemimpin ibadah kan ngomong, please tolong yang di belakang maju ke depan. Nggak pernah berhasil, tapi diulang-ulang gitu. Lalu di tahun 2012 sampai tahun sekarang ini masih ada pemimpin pujian di tengah-tengah pujian nyetop pemain musik dan berkata, stop. Lalu berkata kepada jemaat, hey, lagunya sukacita loh, kok mukanya kayak pepaya. Itu generasi dari generasi kalimat itu ditularkan, diwariskan. Kita sedang ngajarin apa? Nah, jangan-jangan itu juga yang dirasakan guru-guru gitu loh, udah capek administrasi. Katanya sekarang ngeluhnya administrasi banyak, tapi administrasi dikurangi tetap ngeluh lagi. Ya mungkin menurut saya mentalitas gitu. Ya ini tantangan ya. Dari kalimat yang dipilih, kata yang dipilih gitu ya, masalah atau tantangan itu sudah membedakan bagaimana merespon gitu. Ya tidak ada masalah selain sampai kita katakan itu masalah. Kalau itu tidak menekan kita kan bukan masalah. Oke. Ini sebenarnya mau ngobrol banyak ini, tapi waktunya mau habis ini. Mungkin Kalbert bisa ngasih apa ini hal-hal penting ya yang buat sahabat guru, juga untuk orang tua gitu ya, dalam saling mendukung lah gitu dalam mendidik, menyukseskan pendidikan, karena ada ungkapan it takes a village to raise a child gitu ya. Butuh satu kampung atau satu desa untuk mendidik seorang anak. Nggak mudah memang gitu. Ada novel Salah Asuhan itu. Itu sebenarnya banyak pembelajaran meskipun cerita lama gitu. Nah, oke, silakan Kak Albert. Yang pertama bukan bodoh tapi tidak tahu caranya. Itu berlaku bagi yang dewasa maupun anak-anak gitu ya. Jadi lalu saya itu juga belajar mendeteksi kebohongan gitu. Saya ambil contoh, artinya dulu mungkin memaksa orang untuk jujur bentak-bentak atau disetrum atau apa gitu ya. Sekarang dari gestur, dari kalimat, dari bola mata, ya, itu bisa ada indikasi-indikasi. Artinya apa? Hampir sekarang itu semua ada ilmunya gitu ya. Jangan-jangan karena kita belum ketemu ilmunya aja untuk sebuah masalah mendidik anak, parenting dan sebagainya. Yang kedua, punyailah batasan gitu ya. Juga termasuk hargailah hak anak, privasi anak. Tapi yang ketiga untuk keseimbangan adalah kasih. Itu di gereja banyak, berkali-kali bilang kasih. Tapi kita kurang hari-hari ini mendidik tentang hormat, honoring. Itu lepas terlewatkan, kadang kurang bobotnya tentang mengajar tentang honoring. Yang kelima adalah perasaan itu bisa dilogiskan gitu ya. Jadi komunikasi itu penting. Jadi ada ilmunya juga gitu ya. Jadi untuk membesarkan anak sama-sama gitu ya, kita bangun sama-sama, tadi sudah dikatakan satu kampung. Jadi ini bukan masalah salah siapa, tapi fokus kepada solusi, dan mari kita bangun dari hati kita gitu, Tuhan pasti memampukan kita. Oke. Luar biasa nih, terima kasih banyak ini Kak Albert untuk sharingnya sore hari ini yang sangat inspiratif gitu ya buat sahabat mereka. Kalau mau ngobrol lebih lanjut nih sama Kak Albert ini, mungkin mau tanya-tanya ya tentang macam-macam gitu. Boleh berbagi, ada kontak yang bisa dihubungin? Saya ada di Instagram alberthananto.p. Ya, alberthananto.p. Mungkin dari Instagram dulu aja ya. Jadi, atau YouTube-nya juga Albert Hananto Prasetyo. Oke. Ya, terima kasih banyak Kak Albert, juga sahabat RPK. Sebagai penutup ini, nah ini kalau ini lebih ke pesan ini ya, hari apa ini Kamis lalu ini ada acara untuk
meningkatkan kesadaran global mengenai ini penggunaan antibiotik. Ini perlu saya ingatkan juga buat sahabat RPK, karena sejak COVID itu ada kelebihan dikit-dikit gitu pakai antibiotik ya, dan ini dampaknya tidak bagus gitu. Jadi ini ada acara pekan kesadaran AMR atau antimicrobial resistance, dikenal juga World AMR Awareness Week WAAW, diperingati dari tanggal 18 sampai 24 November hari ini. Nah, ini buat saya bisa ngingetin, jangan gampang-gampang pakai antibiotik karena itu bahaya. Harus dengan resep dokter. Baik, sahabat Eka, Kalbet juga dimanapun sahabat Eka berada, kita jumpa lagi di Ketika Tangan Tuhan Merenda minggu depan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Salam damai, Tuhan berkati.